Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروي والشيخ موسى الحلبي والشيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ دستوري شمسوري والشيخ عبد العزيز منصوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah pertemuan kedua dari tema yang sudah kita awali pada hari Kamis yang lalu, yaitu cara mudah mengenal ahlu sunnati wal jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis yang menjelaskan kepada kita, yang memberitahukan kepada kita terkait dengan perpecahan umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan yang disebut oleh para ulama dengan istilah hadis iftiraqil ummah. Kemudian kita juga telah membahas tentang beberapa fakta terkait dengan terpecah belahnya umat Nabi Muhammad SAW menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa golongan. Dan kami juga telah menjelaskan bahwa golongan yang berhak masuk ke dalam surga adalah golongan yang kemudian, di kemudian hari, disebut sebagai golongan ahli sunnati wal jamaah. Sedangkan golongan-golongan yang lain, 72 golongan yang lain, mereka berhak masuk neraka. Dan sudah kami jelaskan kenapa kita memakai redaksi berhak masuk neraka. Ini sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Kemudian kami juga telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa untuk memilah, membedakan, mengidentifikasi mana kelompok yang betul-betul ahlu sunnah dengan kelompok yang hanya mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah padahal mereka jauh dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah, itu janganlah kita melihat penampilan lahiriahnya, janganlah kita melihat penampilan zahirnya. Suara saya bisa didengar ya, Mbak Aga ya, jelas ya? Ya, ini karena hujan ya, mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan.
Mudah-mudahan tidak mati listrik. Kami telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa untuk mengidentifikasi, untuk memilah, memilih, membedakan antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, atau antara ahlu sunnah yang hakiki, yang sejati, dengan kelompok-kelompok yang hanya mengaku-ngaku diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, jangan dilihat penampilan fisiknya, jangan dilihat penampilan lahiriahnya, jangan dilihat apakah dia berjenggot ataukah tidak. Wahabi memang biasanya berjenggot, tetapi tidak setiap yang berjenggot Wahabi. Ini adalah kesimpulan yang sembrono. Banyak juga ahlu sunnah, para ulamanya, santri-santri ahli sunnah wal jamaah yang juga berjenggot. Celana cingkrang sudah kita sampaikan. Ya, mereka orang-orang Wahabi memang mewajibkan sebagian dari mereka menyatakan bahwa orang yang tidak memakai celana cingkrang, katakanlah begitu, maka dia adalah pelaku maksiat. Ya, kata mereka wajib. Nah, kita menyatakan bahwa isbal al-thawb tahtal ka'ab, ya, menjulurkan atau memakai celana yang panjangnya ke bawah itu sampai melebihi mata kaki, maka itu hukumnya adalah maksiat, ya, min ma'asil badan. Itu adalah salah satu maksiat badan. Ya, dengan niat sombong. Ini yang perbedaan antara kita dengan orang-orang Wahabi. Kalau kita mentafsil, para ulama kita memberikan rincian hukum. Kalau dengan niat sombong, kemudian seseorang memanjangkan celananya, sarungnya, jubahnya di bawah mata kaki, dengan niat sombong, dengan niat gumede, kata orang Jawa, dengan niat fakhr, menunjukkan bahwa dirinya, memamerkan bahwa dirinya adalah seorang pembesar, dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir di masa jahiliyah ketika mereka ingin menunjukkan status dirinya sebagai pembesar, sebagai penggede, sebagai pemuka suku, maka yang mereka lakukan adalah memakai jubah, kemudian menjulurkannya, memanjangkannya sampai di bawah mata kaki. Jadi niatnya adalah karena sombong. Ini yang haram. Ya. Tetapi orang-orang Wahabi kemudian menyatakan bahwa baik berniat sombong ataupun tidak, maka itu hukumnya adalah haram. Kesalahan mereka adalah di situ. Jangan mencela celana cingkrangnya. Kemudian kita juga telah menyampaikan tentang jubah, cadar, jilbab besar, kaos kaki, anak antum, akhi ukhti, redaksi atau kata-kata atau jargon hijrah yang biasa dikemukakan oleh mereka. Kemudian ada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Khutbah dimulai dengan innal hamdalillah atau alhamdulillah diulang 2 kali. Ini semuanya bukanlah merek, ya, bukanlah merek atau bukanlah sesuatu yang menjadi timbangan kita di dalam menilai apakah seseorang itu ahlu sunnah atau bukan. Ya, ini sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Pada pertemuan ini, insya Allah, bagi yang sering hadir di majelis-majelis syahamah, majelis-majelis ilmu syahamah, mungkin sudah sering mendengar apa yang akan saya sampaikan. Tetapi insya Allah ada pahami bersama. Bagi yang jarang atau yang tidak pernah hadir di majelis-majelis ilmu syahamah, majelis-majelis ta'lim syahamah, mungkin apa yang akan kami sampaikan baru pertama kali ini didengar. Mudah-mudahan bisa langsung dipahami dengan baik. Baik, untuk memilah antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, maka kita bisa mencermati akidah dari kelompok yang ingin kita identifikasi. Apakah kelompok ini ahlu sunnah atau bukan? Kita lihat akidahnya, kita cermati akidahnya. Ciri khas akidah ahli sunnah wal jamaah itu ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, tauhid, ya, betul-betul mentauhidkan Allah dan mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah tidak bisa dibayangkan, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, meyakini bahwa Allah ada tanpa arah, meyakini bahwa Allah ada tetapi keberadaannya tidak di langit, tidak di atas, tidak duduk di atas arasy, ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Salah satu sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi,
Dia tidak membutuhkan kepada apapun, kepada siapapun, termasuk kepada tempat. Ini adalah ciri khas dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi kalau ada satu kelompok, ada satu ajaran yang menyatakan bahwa Allah di atas, bisa kita pastikan itu bukanlah ahli sunnati wal jamaah. Kalau ada sebuah kelompok yang menyatakan bahwa Allah di langit, maka kita pastikan bahwa itu bukan ahli sunnati wal jamaah. Kalau ada satu kelompok yang menyatakan bahwa Allah duduk di atas arasy, membutuhkan kepada tempat, maka kita pastikan bahwa itu bukanlah kelompok ahli sunnati wal jamaah. Kalau ada kelompok yang menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana, ya, maka kita pastikan bahwa kelompok itu ini sudah menjadi ajaran, ya, sudah menjadi ajaran sebuah kelompok, sudah diajarkan oleh pemuka-pemukanya, sudah diajarkan oleh pemimpin-pemimpinnya, maka kita katakan bahwa kelompok ini bukanlah kelompok ahli sunnati wal jamaah. Tetapi ada memang sebagian orang yang orang ahlu sunnah, ya, orang Nahdlatul Ulama misalkan kalau di Indonesia, Nahdlatul Wathon kalau di Nusa Tenggara Barat, kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta misalkan Nahdlatul Ulama, kalau di Nusa Tenggara Barat Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah kalau di Jawa Barat, ya, di Banten dan sekitarnya, PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah kalau di Sumatera Barat, ya, dan sekitarnya. Ini adalah ormas-ormas ahli sunnati wal jamaah. Mereka mendeklarasikan kelompok mereka, golongan mereka sebagai golongan yang mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ada sebagian orang awam yang mengikuti ormas-ormas yang kami sebutkan tadi, yang awam, yang tidak memahami akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Jadi mereka bukanlah patokan, ya, mereka bukanlah tolok ukur, mereka bukanlah patokan. Jadi yang menjadi patokan ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah kelompok, kita lihat ajaran yang disampaikan oleh pemuka-pemukanya, kiai-kiainya, penggede-penggedenya. Kalau ajaran itu menyatakan, ya, ajaran yang disampaikan oleh pemuka dari sebuah ormas, ya, atau ulama dari sebuah kelompok yang menyatakan bahwa Allah misalkan ada di mana-mana, Allah butuh tempat, Allah di atas, Allah di langit, Allah duduk di atas arasy, maka kita bisa pastikan bahwa kelompok itu bukanlah kelompok ahli sunnati wal jamaah. Nah, di antara mereka, di antara kelompok yang bukan ahlu sunnah ini adalah musyabbihah, wahabiyah kalau zaman sekarang, musyabbihah pada zaman dulu. Jadi ciri khas dari akidah ahli sunnah adalah keyakinan Allah ada tanpa tempat dan seterusnya seperti yang kami sampaikan tadi. Kelompok yang bertentangan ajarannya dengan ciri khas yang pertama ini adalah kelompok musyabbihah pada masa lalu. Karomiyah, musyabbihah, mujassimah, dan semacam mereka, ya. Kemudian pada saat ini ada kelompok Wahabiyah atau Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ciri khas mereka adalah tiga T, ya. Tasbih atau tajsim, kemudian yang kedua adalah tabdi', yang ketiga adalah takfir. Tajsim atau tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah tabdi', membid'ahkan semua amaliyah yang tidak sejalan dengan amaliyah mereka. Takfir, mengkafirkan seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini adalah ciri khas golongan Wahabi. Kemudian juga yang memiliki ajaran, kelompok yang memiliki ajaran yang berbeda dengan ciri khas akidah ahli sunnah yang pertama ini adalah para pengikut paham hulul dan ittihad. Para pengikut paham hulul dan ittihad. Hulul itu artinya keyakinan yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menempati jasad tertentu, ya, bersatu dengan manusia-manusia tertentu yang sudah mencapai derajat tinggi di dalam Islam, kata mereka. Sedangkan ittihad ini adalah nama lain dari wahdatul wujud, ya. Nama lain dari wahdatul wujud, yaitu keyakinan yang menyatakan bahwa Allah bersatu dengan alam. Alam bersatu dengan Allah. Mereka bukanlah ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian yang kedua, di antara ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaah adalah menggunakan metode takwil atau tafwid, ya, salah satu dari dua metode yang valid, yang absah di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu artinya adalah ayat, ya, ayat-ayat yang
seakan-akan secara zahir menyatakan bahwa Allah seperti makhluknya, memiliki anggota badan, membutuhkan kepada tempat, menempati suatu arah. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang seperti itu. Ayat-ayat yang secara lahiriah seakan-akan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Nah, di dalam menyikapi ayat yang seperti ini, salah satu ciri khas ahli sunnati wal jamaah adalah menggunakan metode, salah satu dari dua metode, yaitu takwil dan tafwid. Yaitu takwil atau tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menentukan maknanya, tetapi meyakini bahwa mengimani kandungan ayat tersebut dan meyakini bahwa maknanya tidaklah seperti yang ditunjukkan oleh zahir ayatnya. Jadi makna zahirnya yang seakan-akan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan salah satu sifat makhluk itu tidak diyakini ketika kita menggunakan tafwid ini, tidak meyakini makna zahirnya, kemudian mengimani kandungan maknanya, mengimani bahwa Allah bersifat dengan sifat yang disebutkan di dalam ayat mutasyabihat itu, tetapi tidak meyakini makna zahirnya dan meyakini bahwa ayat tersebut memiliki makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak menentukan maknanya. Ini namanya metode tafwid. Ini dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf. Sebagian besar ulama salaf dan sebagian kecil ulama khalaf. Salaf itu artinya para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Sedangkan khalaf adalah para ulama yang hidup pada masa setelah itu, abad ketiga Hijriah, abad keempat Hijriah, kelima Hijriah, dan seterusnya sampai sekarang. Ini namanya ulama khalaf. Nah, metode tafwid ini dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf. Kenapa kita mengatakan sebagian besar ulama salaf? Karena ada sebagian kecil ulama salaf itu yang menggunakan metode takwil. Ya. Mereka menggunakan metode takwil di dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Apa itu metode takwil? Takwil adalah memalingkan sebuah ayat mutasyabihat dari makna zahirnya ke makna lain yang secara bahasa bisa dibenarkan dan sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwil, ya. Sarful lafaz an zahirihi. Memalingkan sebuah ayat dari makna zahirnya ke makna lain yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan sesuai dengan keagungan serta kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 metode ini saja yang dipakai oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah yang dikenal di dalam golongan ahli sunnati wal jamaah di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Tidak ada metode lain, tidak ada cara lain di dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Nah, golongan yang tidak sejalan dengan ciri khas ini adalah golongan Wahabiyah atau Musyabbihah. Mereka tidak melakukan tafwid dan juga tidak melakukan takwil. Yang mereka lakukan adalah al-akhadz bil-zahir. Yang mereka lakukan adalah memahami ayat mutasyabihat secara zahir, secara lahiriah, secara letterlek, tidak tafwid dan juga tidak takwil. Yang ketiga, ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaah adalah meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu. Yang baik maupun yang buruk itu ciptaan Allah, ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah. Yang baik diperintahkan, dicintai, diridhoi oleh Allah. Yang buruk tidak dicintai, tidak diridhoi, tidak diperintahkan oleh Allah, tetapi semuanya yang baik maupun yang buruk diciptakan, dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaah. Sehingga kalau ada kelompok yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan itu, maka kita pastikan kelompok itu bukanlah bagian dari golongan ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya adalah Qadariyah pada masa lalu, juga Mu'tazilah. Ada cerita mengenai perdebatan antara seorang Qadari, ya, seorang yang meyakini bahwa takdir itu tidak ada, bahwa
manusia bisa menciptakan dan menakdirkan perbuatannya sendiri, tidak ditakdirkan dan tidak diciptakan serta tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perdebatan antara seorang Qadari dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, dalam satu versi Imam Ja'far As-Shadiq yang melakukan perdebatan ini. Dalam versi yang lain ulama yang lain, ya, tokoh yang lain, bukan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq suatu ketika didatangi oleh seorang Qadari, ya, orang yang meyakini bahwa Allah tidak menakdirkan perbuatan hamba. Hamba sendirilah yang menakdirkan perbuatannya. Kemudian hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Seorang Qadari ini kemudian mengatakan kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, "Anta alladhi taz'um anna Allah arada an yu'sa." Engkau wahai Ja'far As-Shadiq yang mendakwa, yang mengaku-ngaku, yang mengajarkan bahwa Allah menghendaki untuk dilakukan maksiat kepadanya. Ya, Ahlu Sunnah meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah yang menciptakan kemaksiatan. Allah adalah yang menciptakan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu wajib kita yakini. Dan ini adalah salah satu ciri khas dari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan inilah yang masuk akal. Inilah yang masuk akal. Ya. Ini logikanya. Sebelum kita bicara masalah dalil naqli, dengan dalil akli saja kita sudah bisa mengokohkan, ya, bahwa keyakinan ini adalah keyakinan yang sesuai dengan logika. Di samping juga, ya, tentunya sesuai dengan al-adillah an-naqliyah as-sam'iyah, dalil-dalil naqli yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, ya, serta ijma' para ulama. Qadari ini, ya, aliran sesat Qadariyah mengatakan kepada Imam Ja'far As-Shadiq, engkau yang mengajarkan kepada masyarakat luas bahwa Allah menghendaki untuk dilakukan maksiat kepadanya. Ya. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan apa? Waihak, waihak, celakalah engkau. Man hala bainallahi wa bainama arad. Siapa yang kuasa, siapa yang mampu untuk menghalang-halangi antara Allah dengan apa yang dia kehendaki. Nah, ini jawaban yang cespleng, ya. Ini jawaban yang langsung mematahkan apa yang disampaikan oleh kelompok Qadariyah. Jadi Al-Imam Ja'far As-Shadiq dengan satu kalimat beliau berhasil mematahkan dalih-dalih yang disampaikan oleh orang Qadariyah itu. Siapa yang bisa menghalang-halangi? Siapa yang kuasa? Siapa yang mampu untuk menghalangi antara Allah dengan apa yang dia kehendaki? Artinya begini, secara logika, seandainya perbuatan maksiat itu diciptakan oleh manusia sendiri, ya, diciptakan, ditakdirkan oleh manusia sendiri, tidak ada takdir dari Allah, bukan merupakan ciptaan Allah, tidak dikehendaki Allah, Allah hanya menghendaki yang baik-baik saja, sementara yang buruk-buruk adalah kehendak manusia, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ini artinya apa? Allah dikalahkan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Tidak masuk logika, tidak masuk akal. Artinya Allah menghendaki orang itu untuk melakukan sholat, tetapi dia tidak melakukan sholat, dan itu artinya dia telah mengalahkan kehendak Allah. Dan ini mustahil. Iblis berarti sangat kuat sehingga bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa yang diyakini oleh orang-orang Qadariyah, Allah menghendaki iblis menjadi orang baik, menjadi orang atau bukan itu ya, jin itu ya. Menjadi makhluk yang baik, ya. Allah menghendaki iblis menjadi makhluk yang baik, tetapi saking kuatnya iblis sampai-sampai dia bisa mengalahkan kehendak Allah sehingga dia tidak menjadi makhluk yang baik, dia menjadi makhluk yang paling jahat, paling zalim, paling buruk, paling menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mustahil, ya. Ini adalah keyakinan yang tidak masuk akal. Tetapi kita tidak ingin membahas ini satu persatu dengan dalil-dalil yang detail. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa inilah ciri khas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Detail penjelasannya bisa disimak dalam kajian-kajian berikutnya atau di majelis-majelis ta'lim syahamah terdekat. Yang keempat, ya, ciri khas akidah yang ketiga ini, kelompok yang bertentangan ajaran mereka dengan ciri khas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang poin ketiga ini adalah
Di masa dulu Qadariyah, Mu'tazilah, di masa sekarang adalah Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir meyakini bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang ikhtiariyah, perbuatan manusia yang ikhtiariyah, yang ada unsur kehendak, ada unsur usaha, ada unsur kesengajaan di dalamnya, itu adalah ciptaan manusia sendiri, tidak ada kaitannya dengan qadha Allah Subhanahu wa taala. Ini ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani, di dalam salah satu kitab karangannya yang berjudul Asy-Syakhsiyatul Islamiyah. Kemudian yang keempat, di antara ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaah adalah tidak mengafirkan pelaku dosa besar. Ya, tidak mengafirkan pelaku dosa besar selama ia tidak meyakini kehalalan dosa besar yang ia lakukan. Seseorang yang melakukan zina, selama dia tidak meyakini kehalalan zina, maka dia tidak kafir, ya, tidak boleh dikafirkan. Ini adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Khawarij pada masa dulu. Ya, setiap orang yang melakukan perbuatan dosa besar, menurut Khawarij, maka orang tersebut kafir. Nah, yang kelompok pada masa sekarang yang merepresentasikan ajaran Khawarij, yang menghidupkan kembali paham Khawarij ini adalah apa yang disebut dengan kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun, atau di sebagian negara mereka menyebut diri mereka Al-Jama'atul Islamiyah, atau disebut juga Al-Qutbiyun, karena yang mereka ikuti adalah seorang tokoh yang bernama Sayyid Qutb, ya, Sayyid Qutb. Jadi Al-Ikhwan Al-Muslimun, kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Al-Ikhwan Al-Muslimun yang lahir di Mesir, yang didirikan oleh Hasan Al-Banna, setelah kemunculan Sayyid Qutb, mereka terpecah menjadi dua. Ada Al-Bannaiyun yang mengikuti Hasan Al-Banna secara akidah, secara manhaj. Kemudian ada yang mengikuti Sayyid Qutb, yang kemudian disebut sebagai Al-Qutbiyun. Nah, Al-Qutbiyun inilah yang menjalar kemana-mana, yang menyebar kemana-mana, sampai ke Indonesia. Ya, sampai ke Indonesia. Para teroris rata-rata secara akidah mereka menggabungkan antara akidah Wahabiyah dalam beberapa hal, kemudian mereka juga meyakini akidah dan ajaran yang disebarkan, diajarkan, disampaikan oleh salah seorang tokoh, ya, salah seorang tokoh besar IM, Al-Ikhwan Al-Muslimun, yaitu Sayyid Qutb. Jadi dalam beberapa hal para teroris itu meyakini akidah Muhammad bin Abdul Wahab, meyakini akidah Ibnu Taimiyah, meyakini akidah Wahabiyah, bahwa Allah duduk di atas arasy, ya, mengkafirkan para pelaku tawassul, mengkafirkan para pelaku tabarruk. Kemudian di sisi lain mereka juga mengikuti akidah Al-Qutbiyun, ya, mengikuti akidah IM, faksi Al-Qutbiyun, yang meyakini bahwa para pelaku dosa besar itu dihukumi kafir. Kemudian juga mereka meyakini bahwa pemerintah di seluruh dunia, karena mereka tidak menerapkan hukum Islam, maka semuanya kafir. Makanya kemudian mereka menganggap pemerintah Indonesia adalah togut, ya, togut, orang-orang kafir, sesembahan setan. Togut itu setan yang disembah. Nauzubillah wal'iyadzubillah ta'ala. Mulai presiden sampai ketua RT kalau tidak menerapkan hukum Islam maka togut. Ya, togut itu setan yang disembah pada masa jahiliyah. Itu togut, ya, istilah untuk menyebut setan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa jahiliyah. Padahal apa yang mereka pedomani sebagai kata mereka dalil untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, ini tidaklah seperti apa yang mereka paham. Tidaklah seperti apa yang mereka paham. Ini kita jelaskan kapan-kapan, ya. Yang kelima, di antara ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaah adalah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ini mutlak, ya. Salah satu ciri khas ahli sunnati wal jamaah, meyakini bahwa
Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau meninggal dunia. Nah, kelompok yang ajaran mereka berbeda dengan ciri khas poin nomor 5 ini adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah yang didirikan oleh Ghulam Ahmad, ya, Ghulam Ahmad di India. Ya. Nah, Ahmadiyah ini saat ini khalifah mereka punya khalifah, Khalifahnya itu di Inggris. Khalifahnya di Inggris. Nah, Ahmadiyah ini meyakini bahwa pendiri kelompok Ahmadiyah, yaitu Ghulam Ahmad, adalah nabi yang Allah menurunkan wahyu kepadanya. Jadi mereka meyakini bahwa Ghulam Ahmad ini adalah nabi. Sebagian dari mereka meyakini ia adalah nabi yang mustaqil, ya, nabi yang tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian dari mereka meyakini bahwa kenabian Ghulam Ahmad ini adalah nubuwah dhilliyah, nabi bayangan. Nabi bayangan. Ya. Apapun yang mereka katakan, ya, mereka ini dikafirkan oleh para ulama karena keyakinan mereka bahwa Muhammad bukanlah nabi yang terakhir. Yang keenam, cinta ahlul bait dan seluruh sahabat Nabi secara umum. Ya. Ahlu sunnah ciri khasnya adalah mencintai ahlul bait dan seluruh sahabat Nabi jumlatan ya secara umum. Kelompok yang berbeda ajaran mereka dengan ciri khas nomor 6 ini adalah Syiah atau Rafidhah. Syiah atau Rafidhah atau Rawafid. Ya, mereka disebut Rafidhah atau Rawafid berasal dari kata rafadha, yarfudhu artinya adalah menolak. Apa yang mereka tolak? Yang mereka tolak adalah status kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini yang mereka tolak. Ya. Mereka meyakini bahwa yang paling berhak menjadi khalifah penerus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Ali. Kita mencintai Sayyidina Ali, tetapi kecintaan kita terhadap Sayyidina Ali tidak melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Yang ketujuh adalah keyakinan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang benar. Ini juga mutlak, ya. Artinya tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Orang yang meyakini sebaliknya, maka dia dihukumi kafir oleh para ulama. Nah, sebagian kaum liberal itu meyakini bahwa semua agama sama. Mereka meyakini bahwa semua agama bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Asalkan apapun agamanya, asalkan dia berbuat baik kepada tetangga, baik kepada masyarakat di sekitarnya, banyak menyumbang kepada orang-orang yang membutuhkan, maka dia bisa masuk surga walaupun agamanya Hindu, walaupun agamanya Kristen. Nah, ini adalah sebuah kekufuran, ya. Orang yang meyakini seperti itu kafir fi ijma' al-ulama, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, barangkali penting juga untuk kami sampaikan beberapa kelompok di luar ahli sunnah menurut Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari secara ringkas. Bentar. Kita tampilkan tulisannya sekilas. Mana ini ya?
Mudah-mudahan bisa dibaca, bisa dilihat jelas. Al-Mubtadi'ah atau Al-Mubtadi'un menurut Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Tebu Ireng, mereka terbagi menjadi Al-Mubtadi'un, artinya orang-orang yang membawa bid'ah, ya. Orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran di luar ahli sunnah wal jamaah. Mereka bukanlah golongan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah para pengikut Muhammad Abduh, kata beliau. Para pengikut Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Muhammad bin Abdul Wahab, golongan Wahabiyah. Para pengikut Ahmad Ibnu Taimiyah, para pengikut Ibnu Qayyim, para pengikut Ibnu Abdul Hadi. Beliau juga menegaskan bahwa para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau golongan Wahabi adalah aib bagi Islam. Mereka adalah organ rusak yang harus segera diamputasi supaya tidak menjalar kepada organ yang lain. Ini redaksinya begitu memang di kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh beliau. Yang kedua adalah kelompok Rafidhah, sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga adalah kelompok Ibahiyun atau aliran kebatinan. Ini juga bukan ahli sunnah wal jamaah. Siapa aliran kebatinan? Siapa kelompok Ibahiyun? Mereka adalah golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba yang sudah sampai derajat tinggi di dalam kecintaan kepada Allah, telah suci dan jernih hatinya, serta telah tertanam kuat keimanan dalam kalbunya, maka gugur baginya perintah dan larangan Allah. Dia tidak wajib melakukan kewajiban, dia tidak wajib menjauhkan dirinya dari perkara-perkara haram, kata mereka, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam neraka dengan sebab perbuatan dosa besar yang ia lakukan. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa hamba tersebut gugur baginya ibadah-ibadah yang zahir, dan ibadahnya hanya berupa merenung dan memperbaiki perilaku yang batin. Ini adalah kufur, ya. Keyakinan seperti ini hukumnya adalah apa? Kufur. Yang keempat adalah para penganut paham reinkarnasi. Ya, mereka adalah golongan yang meyakini reinkarnasi roh, ya, menitisnya roh, berpindahnya roh selamanya dari satu badan ke badan yang lain. Orang yang sudah mati, maka rohnya akan berpindah ke badan lain yang akan lahir di kemudian hari. Nah, ini adalah keyakinan yang sesat, ya, keyakinan yang kufur, menyalahi Islam, dan kelompok penganut paham reinkarnasi ini jelas bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Yang kelima adalah para penganut paham hulul dan ittihad. Tadi sudah kita sampaikan. Saya ingin menegaskan di sini bahwa Mbah Hashim mengafirkan mereka. Jadi menurut fatwa Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, orang yang meyakini keyakinan hulul dan meyakini keyakinan ittihad, wahdatul wujud, maka dia telah keluar dari agama Islam. Nah, secara amaliyah, kita sebutkan 5 saja, banyak sebenarnya, ya. Yang pertama, secara amaliyah, ciri khas ahli sunnah adalah mengajarkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Ya, bid'ah itu dibagi menjadi 2. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Izz Ibnu Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5. Disesuaikan dengan hukum-hukum taklif. taklif. Jadi para ulama ahli sunnah membagi bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan bid'ah yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik di dalam Al-Quran ataupun hadis. Atau bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya sesat, ya, tidak semuanya haram, tidak semuanya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ada bid'ah tertentu itu yang mahmudah, ya, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah,
tidak dinas secara eksplisit di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tetapi karena sesuai dengan Quran dan hadis, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka bid'ah itu tidaklah sesat, tetapi bid'ah yang baik, atau disebut bid'ah huda, atau bid'ah mahmudah, atau bid'ah yang terpuji. Bahkan sebagian ulama seperti yang kami katakan tadi, seperti yang kami sampaikan tadi, membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib bahkan, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang mubah. Kemudian yang kedua, ciri khas ahli sunnah itu adalah gemar maulid. Jadi kalau ada sebagian kelompok, ya, yang pertama tadi kalau ada kelompok yang menyatakan semua bid'ah sesat, tidak ada bid'ah yang terpuji, maka kita pastikan bahwa ini bukanlah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, gemar maulid. Kalau ada sebagian orang yang, sebagian kelompok, ya, yang mencela perayaan maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau maulid, ya, tidak apa-apa, tapi jangan mencela, jangan mencela. Nah, ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah gemar melakukan maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirintis oleh salah satunya adalah Raja Irbil, ya, penguasa Irbil, Raja Mudhaffar, penguasa Irbil pada abad ke-7 Hijriah. Nah, kalau ada kelompok yang menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah yang sesat, haram, bahkan ini adalah melampaui batas, kata mereka. Perayaan Maulid itu adalah melampaui batas di dalam kecintaan, di dalam mengekspresikan dan mengungkapkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka melampaui batas sampai-sampai menuhankan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, ini kata mereka. Maka bisa dipastikan bahwa kelompok yang seperti ini bukanlah kelompok ahli sunnati wal jamaah. Yang ketiga adalah tidak menolak mazhab, ya, tidak menolak mazhab. Jadi secara amaliyah, ya, secara akidah juga tidak menolak mazhab Imam Asy'ari misalkan. Secara fikih tidak menolak mazhab Imam Syafi'i atau para pendiri mazhab 4. Ya. Karena bermadhab itu pada hakikatnya adalah memahami, kita bermadhab bukan karena meninggalkan Quran dan hadis. Jargon yang selalu dikumandangkan, yang selalu dikoar-koarkan oleh sebagian kelompok yang anti madhab, bahwa para pendiri madhab itu adalah manusia biasa seperti kita. Kita jangan mengikuti mereka, mereka bisa salah, sebagaimana manusia-manusia yang lain. Ini adalah pernyataan yang apa ini ya? Ya, mereka bisa salah, apalagi kalian wahai orang Wahabi, kan gitu. Kita bisa mengatakan seperti itu. Jadi mereka biasa mengatakan kita ikuti Quran dan hadis, jangan mengikuti ashabul madzahibil arba'ah, jangan mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu manusia biasa yang bisa benar, bisa salah. Quran tidak bisa salah. Quran itu semuanya benar. Jargon mereka seperti itu. Bagaimana kita mengkanternya? Bagaimana kita mematahkan apa yang jadi jargon mereka ini? Kita katakan bahwa bermadhab itu hakikatnya adalah apa? Mengikuti Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahibul madhab, sesuai dengan pemahaman pendiri madhab. Hakikatnya seperti itu. Dan bermadhab itu hakikatnya juga adalah bersanad. Artinya kita memahami Quran dan hadis melalui guru-guru kita yang sanadnya bersambung sampai ke Imam Syafi'i misalkan, sahibul madhab, ya, pendiri madhab Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jadi hakikatnya begitu. Kita bermadhab bukan berarti meninggalkan Quran dan hadis. Dan dalam prakteknya orang-orang yang anti madhab itu mereka dalam prakteknya, jadi koar-koar mereka, jargon mereka yang mereka dengung-dengungkan adalah kembali kepada Quran dan hadis. Tetapi prakteknya yang mereka lakukan adalah memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman guru-guru mereka yang sangat jauh dari derajat sebagai seorang mujtahid. Ya, praktek kita ya sama sebenarnya dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan di dalam memahami Quran dan hadis itu sama dengan, ya, dalam tataran tertentu sama dengan apa yang kita lakukan ketika kita memahami Quran dan hadis. Sama dalam segi apa? Sama dalam segi tidak bisa kita
ya dengan mereka tidak bisa langsung memahami Quran dan hadis tanpa dipahamkan oleh guru-guru kita. Yang mereka lakukan juga sama. Yang memahamkan Quran dan hadis kepada mereka adalah guru-guru mereka yang tidak mencapai derajat mujtahid. Kalau kita memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman guru-guru kita, meskipun guru-guru kita belum atau tidak mencapai derajat mujtahid, tetapi sanad mereka bersambung sampai ke para pendiri mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, salah satu ciri khas dari ahli sunnati wal jamaah itu tidak banyak menuntut dalil, ya, tidak menuntut banyak dalil. Cukup kalau dikatakan dalilnya adalah ini, ya. Atau bahkan ahlu sunnah wal jamaah biasanya kalau sudah dijelaskan, ya, bahwa ini adalah ajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita dan ini kita terima dengan sanad yang bersambung sampai Imam Syafi'i, misalkan sampai Rasulullah, meskipun nggak tahu dalilnya, ya sudah kita amalkan. Atau mencukupkan diri dengan dalil-dalil umum. Apa dalil Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya adalah apa? Dalil umum, ya. Tidak ada apa namanya dalil secara khusus, ya, yang secara khusus menyatakan bahwa lakukanlah Maulid, nggak ada. Baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi ada dalil umum di dalam Al-Quran yang menyatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, surat Al-Hajj ayat 77. Dan ini cukup sebagai dalil pijakan kita untuk merayakan dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Wahabi atau orang-orang yang semacam mereka biasanya ketika kita melakukan amaliyah-amaliyah tertentu, mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Yang mereka maksud apa? Mana dalil dari Quran dan hadis secara khusus, secara spesifik yang membolehkan amaliyah yang kamu lakukan. Kalau kita didatangi oleh orang Wahabi semacam itu, ya, kebetulan kita belum tahu dalilnya, baik dalil secara umum maupun dalil secara spesifik. Ya, dibalik saja, dibalik saja. Kalau kamu menuntut saya dalil secara spesifik di dalam Quran dan hadis yang membolehkan amaliyah yang saya lakukan, maka saya sekarang tuntut balik kamu. Tunjukkan kepada saya dalil secara spesifik di dalam Al-Quran dan hadis yang melarang amaliyah yang saya lakukan. Dibalik saja, dia nggak bisa jawab, ya. Jadi coba kalau mereka menginginkan dalil secara khusus, secara spesifik bahwa Maulid itu boleh, perayaan Maulid itu diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis, kita balik saja, tunjukkan kepada saya ayat Al-Quran dan juga hadis yang secara khusus, secara spesifik melarang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kepada saya sebuah ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Maulid itu terlarang. Tunjukkan kepada saya sebuah dalil eksplisit loh, ya, bukan dalil kullu bid'atin dhalalah, itu kan dalil secara umum. Dalil secara khusus, secara spesifik yang menyatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian merayakan Maulidku, janganlah kalian merayakan hari kelahiran. Orang Wahabi terdiam, tidak bisa menjawab. Jadi ada trik-trik khusus, ya, ketika kita debat dengan orang Wahabi, kalau kita mengikuti alur mereka, bisa jadi kita kalah, ya. Bisa jadi kita kalah. Tetapi kita ketika mereka menuntut dalil seperti itu tadi, kita bersidat lidah saja. Ketika dia menuntut kepada kita untuk menunjukkan dalil dibolehkannya amaliyah yang kita lakukan, kita tuntut balik dia untuk menunjukkan dalil secara khusus, eksplisit, ya, yang terang benderang secara redaksi yang melarang amaliyah yang kita lakukan. Yang kelima, terakhir, tidak menolak tawasul dan tabarruk dengan azawat al-fadhilah, ya, orang-orang soleh, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Orang-orang Wahabi mengkafirkan para pelaku tawasul. Orang-orang Wahabi mengkafirkan para pelaku tabarruk. Kita membolehkan, ya, sebagaimana diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, membolehkan, meyakini, membolehkan, dan mempraktekkan tawasul dengan orang-orang yang
soleh, ya, orang-orang yang memang memiliki keutamaan menurut Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mereka masih hidup, baik ketika mereka berada di hadapan kita ataupun tidak berada di hadapan kita di masa mereka hidup, ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Demikian kajian singkat kita pada malam hari ini, mudah-mudahan jadi keterangan yang bermanfaat. Oh, panjang sekali. Bisa pakai toko elektrik. Ini ya, secara umum gini, ahlul bait ya, para habaib. Para habaib yang secara amaliyah mereka melakukan maksiat, melakukan dosa, tetap kita hormati, tetapi tidak kita ikuti. Secara umum begitu, ya. Ahlul bait itu tidak semuanya orang yang bertakwa. Keturunan Rasulullah yang saya maksud ahlul bait di sini adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini terkait dengan pertanyaan ini, ahlul bait, Habib Bahar katanya. Secara umum begini, tidak secara spesifik membahas tentang Habib Bahar. Secara umum, jika ada salah satu keturunan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan nasabnya memang betul-betul bersambung sampai Rasulullah, tidak semuanya orang-orang yang soleh, tidak semuanya bertakwa. Yang bertakwa, yang soleh kita ikuti. Yang tidak soleh tidak ikuti. Tidak kita ikuti, tetapi tetap kita hormati karena dia memiliki nasab yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu saja. Ini pertanyaan As-Subli, insya Allah PR ya. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum wa halil wa sholli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.